diferensiasi kan ada. Oke, silakan Pak Ali. Baik Bu, untuk pembelajaran yang saya lakukan dari teman-teman setelah kita bagi ya terkait dengan eksplorasi dan saya lokasi dan alhamdulillah dari satu ini banyak sekali hal-hal yang menguatkan diri saya dalam hal bagaimana cara saya mengajar, terus tentunya yang terfokus kepada apa yang artinya mungkin baik, terima kasih. Perasaan saya melaksanakan modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 dulu ya. 1.3 ya. Bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan adalah kegiatan yang terus mengalami perubahan selama ini. Saya mungkin mengajarnya kurang baik. Artinya banyak ilmu saya dapat selama mengikuti program guru penggerak ini, dan ilmu-ilmu yang saya dapat dari pembelajaran ini saya terapkan di sekolah. Alhamdulillah ada perubahan dan ada pertanyaan dari siswa tersebut. Bapak sekarang beda cara mengajarnya. Dan Bapak sangat menyenangkan saat ini ya, dibandingin itu pernah terungkap oleh anak, dan itu adalah merupakan juga perbuatan yang saya buat selama mendapatkan ilmu yang telah saya dapatkan. Berarti itu sudah baik ya Pak ya? Sudah baik. Dan apa yang perlu ada nggak yang perlu Bapak perbaiki lagi untuk kedepannya? Oke, baik. Setiap kegiatan pembelajaran ada yang perlu diperbaiki. Mungkin di dalam kegiatan belajar itu terkadang kita di sini memiliki anak yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Ada anak itu yang datangnya pas dengan waktu, terkadang ada juga mereka datangnya yang tidak tepat waktu. Nah, itu sudah saya lakukan dan saya panggil kenapa berbuat demikian, dan solusinya secara perlahan akhirnya siswa tersebut mulai mengikuti aturan, dan disitulah fungsi saya sebagai guru untuk mengarahkan dan mengerti dengan apa kondisi mereka, dan juga kita memberikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Jadi sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Walaupun belum dapat modul itu ya? Iya. Oke, selanjutnya tentang pengalaman merintis komunitas. Ya, baik. Tadi kan Bapak sudah katakan sudah melakukan komunitas di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Saya ingin Bapak menceritakan tentang pengalaman Bapak. Baik. Di dalam merintis komunitas, kebetulan sebelum menjadi pengurus saya adalah sebagai anggota. Nah, di dalam kegiatan anggota saya selalu aktif mengikuti program sesuai dengan jadwal. Nah, di dalam kegiatan tersebut saya selalu hadir dan selalu bertanya dan menjawab bila ada diberikan kesempatan. Nah, dengan kegiatan tersebut akhirnya saya dipercaya oleh pengurus. Di dalam pembentukan pengurus saya dilibatkan sebagai pengurus inti di dalamnya. Nah, kegiatan merintis yang saya lakukan itu adalah saya ingin mengembangkan komunitas yang saya miliki dan mengajak rekan-rekan untuk selalu aktif dan ikut dalam kegiatan. Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan praktisi ini dapat mengembangkan diri saya sendiri dan mengembangkan orang lain, terutama kembali lagi di sekolah dan teman-teman sejawat di sekolah tempat saya mengajar. Oke, komunitas praktisi apa yang Bapak buat di sekolah? Baik, untuk komunitas praktisi kebetulan sekarang lagi musim-musim CGP, saya buat grup komunitas CGP, grup SD 01. Nah, juga di situ saya juga bergabung dengan teman yang lainnya membuat grup CGP tingkat kecamatan. Oke. Guru sebagai petaninya. Jadi kita yang menebar benih itu Bapak Ibu, ya, dan menjadikan benih itu nanti tumbuh dengan bagus, tumbuh dengan dengan hasil panen yang baik. Itu tugas kita lah. Kita nih ibaratkan petani, dan anak-anak murid kita itu sebagai benihnya. Walaupun benihnya juga sama, tetapi antar petani satu dan petani yang lain berbeda cara perawatan, mungkin hasilnya juga akan berbeda. Nah, itulah tugas kita sebagai seorang guru yang akan menuntunnya nanti menjadi hasil yang baik. Itu ibaratkan murid ibaratkan sebagai benih dan guru sebagai petani. Kemudian pembelajaran yang berhamba pada murid. Nah, berhamba pada murid di sini bukan kita harus menyembah murid, tidak. Kita memfasilitasi murid, ya. Kita berpihak kepada murid. Nah, nanti apa yang kita laksanakan, apa yang kita berikan kepada para peserta didik itu memang betul-betul apa yang juga dia inginkan gitu. Jadi kita saling komunikasi, saling mengerti, dan juga anak-anak murid itu Pak, contoh ini, Pak, kami pengennya belajarnya seperti ini loh Pak. Ayo kita jalankan. Tetapi tetap dalam koridor kontrol kita sebagai seorang pendidik, seorang guru. Kemudian pembelajaran mengacu pada perkembangan revolusi industri 4.0. Nah, inilah yang tadi katakan apa yang kita buat itu, visi yang kita buat ini juga harus mengikuti perkembangan zaman, produk zamannya, ya kan? Makanya ada tadi di ujungnya berwawasan global.
Nah, itu alasan kita memasukkan itu. Kemudian tujuan visi sebagai presentasi kesiapan dan kemauan sekolah untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan untuk mengelola perubahan dan cara-cara yang positif. Nah, jadi tujuan visi yang kita buat, visi sekolah tadi salah satunya untuk kesiapan dan keinginan sekolah untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya. Jadi kalau ruang lingkupnya sekolah ini banyak sekali keinginan apapun semacam tujuan dari sekolah untuk mewujudkan apa yang kita tuangkan tadi dalam visi, ya, kita tuangkan tadi dalam visi agar terlaksana ke depannya bagi seluruh elemen warga sekolah. Jadi itu Bapak Ibu, perubahan yang diharapkan nantinya terjadi perubahan-perubahan yang positif. Karena memang visi ini di setiap pergantian kurikulum tentunya terjadi juga pergantian visi kita. Nah, itu semua disepakati oleh kita seluruh warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru. Nah, di sini Bapak Ibu, yang kedua saya akan menyampaikan visi sebagai calon guru penggerak. Nah, kemudian di sini kita akan lihat bagaimana dengan visi sekolah kita. Seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa visi sekolah ini kalau tidak salah itu terakhir dirubah 2012 ya Bu. Kalau nggak salah di dokumennya seperti itu kemarin. Dan saya belum muncul di sini itu 2012. unggul atau benih-benih yang menghasilkan untuk kemajuan dunia pendidikan. Pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan tinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak guru seperti yang sudah tersusun. Saya akan sedikit menjelaskan bahwa di dalam dunia pendidikan saat ini kita sebagai guru akan diarahkan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, kita harus mengerti dengan kondisi anak, dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya, sehingga kita menyusun visi nanti kita mengutamakan dan berfokus pada kepentingan murid. Nah, di sini tujuan pendidikan akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi anak tersebut. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, untuk menyusun visi dan misi, kita juga di sini ada satu sistem yang kita pakai di dalam grup penggerak, yaitu inquiry appreciation. Nah, di sini merupakan konsep yang dikembangkan oleh para pakar pendidikan yang saat ini sudah ada, sudah terlaksana. Nah, ini adalah mengedepankan prakasa perubahan, potensi kekuatan yang ada di sekolah kita yang bersifat positif. Dalam arti kata bahwa kita selaku warga sekolah, kita akan menyusun suatu visi berdasarkan kekuatan sekolah yang ada, kekuatan yang ada di sekolah kita, dan itu akan kita rumuskan ke dalam bakja tersebut. Yang mana bakja itu kita akan buat pertanyaan umum terlebih dahulu, kemudian kita ambil pelajaran fokus dan gali mimpi, kita jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi untuk memutuskan peran-peran dari pelaksanaan dari bakja tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan membahas tentang visi dan misi. Baik, di sini visi sekolah kita adalah mewujudkan siswa yang arif, aktif, religius, inovatif dan fantastis dalam dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang visi ini, saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah visi
sekolah kita ini sudah berpihak kepada murid. Kalau ada pertanyaan, ada usulan, bisa disampaikan. Ya, di situ sudah termuat Arif itu adalah aktif, religius, inovatif dan fantastis dalam dunia pendidikan. Keterampilan siswa. Ya, jadi apa harus harus berusaha lebih taat lagi. Terus di sini ada visinya, yaitu target ke depan yang akan dicapai ke depannya, yaitu tentang kehidupan di masa yang akan datang. Berarti visinya adalah ada target yang harus dicapai, tapi rahasia dari ungkapkan apa targetnya. Terus di sini yang ketiga, visi hidupnya itu menjadi manusia yang beriman, taat dan hidup sejahtera. Mantap. Ya. Oke. Itulah pertanyaan tematik yang Hal paling menarik yang saya dapatkan dari pendampingan hari ini adalah yaitu adanya arahan dari ibu pendamping bagaimana untuk merumuskan visi sekolah. Ternyata untuk merumuskan visi sekolah itu harus kita buat secara sederhana dan tidak mengambang, karena dari situ nanti kita akan bisa mewujudkan visi tersebut. Dan itu bisa memberikan gambaran kepada saya, ternyata visi kami yang selama ini diusung itu terlalu kompleks yang harus dicapai, sehingga akan sulit untuk mewujudkan visi tersebut. Sehingga hari ini saya mendapatkan suatu pemikiran bahwa visi itu, dalam mewujudkan visi itu kita buat dalam hal yang sederhana, sehingga untuk mewujudkannya pun nanti akan lebih mudah, karena visi itu nanti akan bisa kita ganti juga setelah visi yang kita usung itu sudah tercapai. Kemudian hal baik yang perlu saya perbaiki hari ini yaitu tentang perumusan visi itu sudah mengarah ke profil pelajar Pancasila. Cuma di situ itu belum tergambar apa profil yang mau diwujudkan, sehingga dari situ bisa diperbaiki. Kita lihat lagi apa sih sebenarnya visi itu yang harus kita wujudkan itu yang sesuai dengan salah satu profil Pancasila itu, sehingga nanti kita akan lebih mudah untuk mewujudkan visi tersebut. Ya, menurut Ibu, apa ada yang perlu saja Bu Mas Rita? Terima kasih banyak atas segala kajiannya, atas segala hal-hal yang terkait tentang pendampingan ini, dari diskusi kita tadi dengan kepala sekolah, guru-guru, dan penyajian materi Ibu Mas Rita sudah cukup bagus. Cuman karena mungkin baru diasah kembali dari komunikasinya, dari pemaparannya dan sebagainya. Jadi itu saja, saya berpesan untuk pengerjaan tugas-tugas di LMS, jangan sampai mepet-mepet waktunya. Kalau bisa sebelum waktu itu dikerjakan dulu, dipahami setiap kalimat-kalimat tugas tersebut. Banyak kalimat-kalimat ambigu. Nanti kalau misalnya nggak tahu, silakan komunikasi sama saya atau dengan CGP yang lain. Begitu, oke. Terima kasih Bu Mas Rita. Kita sudahi pendampingan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.